Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang bagi sebagian besar orang terkena asam urat itu, khususnya di kaki itu pasti deglok lah ya, deglok itu pincang. Pakai sepatu aja pelan-pelan masuk. Jadi kalau kaki itu insya Allah kan hubungannya persoalan keluarga. Kalau telapak kaki ini kan memang harus menghadap ke depan, harusnya memang itu sebenarnya adalah mengarahkan perjalanan kaki. Kalau itu di jempol, itu insya Allah hubungannya dengan imam. Oke. Ya, hubungannya dengan imam. Kalau jempol kakinya yang kena, itu berarti imamnya dalam mengarahkan di dalam keluarga itu penuh dengan emosi, ego, kekakuan, seperti itu. Emosi, marah, ego, jadi akunya harus didulukan, kekakuan, jadi harus ngikutin. Cocok kalau itu Pak Ustadz. Maksudnya? Jadi kalau nyuruh keluarganya itu ya harus gitu, nurut. Cocok itu. Oh, tapi apakah karena laki-laki imam baru di jempol kaki, kalau wanita? Wanita jarang asam urat walaupun ada, tapi jarang. Sama seperti umpamanya yang sering kena penyakit jantung itu laki-laki, perempuan jarang. Tapi ada nggak? Ada sih, tapi prosentasenya sangat-sangat kecil. Jadi karena jantung itu berhubungan dengan ego. Nah, yang biasanya ego muncul laki-laki, perempuan ada nggak? Ada sih memang. Perempuan banyak perasaan ya Pak Ustadz? Banyak main perasaan. Ya. Ustadz tadi bilang di jempol itu imamnya ego, kaku, emosional. Kalau teman saya ada nih Ustadz, seorang Ustadz, kalau mempunyai sifat-sifat itu dia beralasan mengarahkan sesuatu yang baik ke keluarganya, walaupun dengan emosi dan ego tetap kena Ustadz. Kan kita harus ingat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Walaupun di keluarga Pak Ustadz? Iya sama. Jadi pada saat dia itu memberikan nasihat, jangan disamakan dengan memaksa. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam, itu memang harus dengan kelemah lembutan. Walaupun umpamanya dia seorang ustadz, iya. Semua nggak usah masalah ustadz, ustadz itu kan jabatan di dunia. Persoalan ketaatan seseorang kepada Allah Ta'ala itu kan tidak dilihat dari ustadz atau tidak ustadz. Ketaatan kepada Allah Ta'ala itu ya dirinya dengan Allah. Oh, jadi saya ingat cerita-cerita tentang Nabi, khususnya Nabi Nuh nih Ustaz. Dia menasihati istrinya untuk mengikuti ajaran suaminya, tapi istrinya nggak mau mengikuti. Nah, di situ Nabi Nuh tidak memaksa secara kekerasan. Iya memang, makanya nggak ada paksaan. Nah, kalau ada seseorang yang memaksa keluarganya, nah itu merasa dirinya benar, malah melebihi Nabi nanti, karena memaksa. Rasulullah nggak pernah memaksa, dan banyak para Nabi itu nggak memaksa. Jadi memberikan pengertian, memberikan nasihat, memberikan ajakan agar sujud kepada Allah Ta'ala itu tidak dengan paksaan. Makanya kalau ada orang bilang, nah kan saya harus, nah nggak ada yang harus. Kalau memberikan nasihat, saya harus memberikan nasihat, harus itu memaksa loh. Tapi kalau tugasmu apa? Saya memberikan nasihat, nggak perlu harus. Di titik mana harusnya? Kalau mamanya di titik ke orang yang kita ini, saya harus memberi nasihat kamu, ini menyuruh dengan paksaan. Tapi kalau tugasmu di hadapan Allah sebagai imam apa? Harus memberikan nasihat, kan gitu. Kesini harusnya, bukan ke orang gitu. Harusnya untuk ke kita, bahwa itu suatu kewajiban karena kita imam. Makanya ajakan Nabi Nuh kepada istri dan anaknya itu kan terus disuruh. Nggak ada marah, nggak ada, memang terus disuruh. Walaupun beliau maaf, akhirnya harus kehilangan istrinya ya Pak Ustadz. Kan nggak mau ikut ya. Iya, kalau sebenarnya kan itu bisa aja memang takdir dari Allah Ta'ala kalau sudah terjadi. Makanya kalau memangnya ada orang yang kepingin kehilangan istrinya itu ya harus di... Tapi tetap harus nasihatin terus. terus. Nah itu yang biasanya yang langsung berhubungan itu yang ngomong langsung tadi. Lah ngomong nasihati terus, asam urat. Nah itu nggak jadi. Kalau ibu jari ya Ustaz, kalau di lutut Ustaz, sama nggak Ustaz? Sama, kalau di ibu jari itu dia itu merasa dia yang harus memberikan sesuatu, memberikan atau menyuruh atau mengajak seperti itu. Karena di daerah ibu jari ini daerah untuk mencari jalan ke depan. Ini sebagai imam. Jadi nanti kalau di sini daerah sini ini daerah makmum. Gitu. Jari-jari yang lain ya. Jari-jari yang lain itu sebagai makmumnya. Kalau saya begitu, analisanya itu seperti itu. Nggak ada telunjuk apa, jari tengah apa? Iya sama. Ada juga. Kalau itu tangan, kalau jari kaki enggak ya. Jari kaki imam. Jari ya hanya imam sama makmum aja. Kalau umpamanya di daerah belakang kelingking jari umpamanya ya, di belakang ya, kan biasanya kan di daerah jempol gitu ya, itu di belakang kelingking ada biasanya. Itu gimana itu caranya? Nah biasanya orang itu kalau dikasih masukan dikasih masukan baik, dia ngeyel dengan egonya dia. Itu kebalik jadinya. Nah itu di daerah kelingking malah. Karena dia makmum itu tadi. Dia makmum, dikasih tahu nggak mau, ngeyel aja dengan kekeh dengan itu. Jadi
yang saya amati itu. Jadi kalau di Ibu Jari, dia orang ini biasanya sebagai apa namanya? Imam itu. Mendominasi. Oh, mendominasi. Jadi bisa aja kalau seorang wanita dia sakit asam urat di situ. Nih si wanita ini mendominasi dia Malah sebenarnya. jadi kepala keluarga dia. Merasa sebagai kepala keluarga sehingga imamnya disingkirkan, dikudeta. Iya. Nah itu memang ya benar. Jadi dia merasa dia mendominasi. Istilahnya seperti itu. Nah ini juga gambaran. Jadi itu ada unsur kekakuan di dalam mengatur. Sebenarnya dalam mengatur ya. Dari di jempol kaki itu mengatur. Kalau momennya di kelingking itu ngikutin perintah sebenarnya. Jadi kalau di kelingking itu ngikutin perintah pimpinan. Kalau dia ada di belakang kelingking itu bengkak asam urat, ya orang ini sebenarnya kalau dikasih masukan ngeyel gitu aja. Ringannya paling ringan gitu. Dia punya pendapat sendiri. Enggak, kalau saya maunya begini. Walaupun dia nggak harus di depan orang yang ngasih tahu, nggak harus. Seperti itu. Nah itu kalau di jempol ini orang yang imam atau orang yang mendominasi di dalam keluarga. Nah nanti kalau di lutut itu di dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Nah, itu beda lagi. Oke Ustaz, kalau seorang imam yang egois, emosional, kaku sehingga mendapatkan asam urat Ustaz, si imam ini kan mempunyai sifat demikian, ada latar belakang ilmu yang dia merasa lebih daripada anggota keluarganya. Nah, sekarang gimana Ustadz? Kalau imamnya ini merasa kurang dibandingkan dengan istrinya, tapi dia mempunyai sifat seperti itu, jalan keluarnya gimana nih Ustadz? Imamnya nggak punya ilmu nih. Dibandingkan dengan istrinya. Banding dengan istrinya. Tapi dia mempunyai sifat seperti itu, emosional dan lain-lain. Dalam menjalankan keluarganya itu, dia harus apakah diskusi sama istrinya, apakah gimana supaya nggak kena asam urat? Nah ini macam-macam ya kalau ini sudah. Jadi dia sendiri ilmunya nggak punya, tetapi kaku, arogan kan gitu ya, egois, kemudian emosional kan gitu nih. Nah ini sudah karakter sejak awal sebenarnya. Ini walaupun ini suami itu seperti itu, ini suami ini gayanya gaya jalanan. Biasanya dia nyari rezeki juga awur-awuran seperti itu. Karena apa? Nah, karena dia sendiri ilmunya nggak tahu. Kemudian dia juga nggak diskusi dengan istrinya dan dia memaksa istrinya, padahal istrinya dari sisi agama itu lebih mengerti, namanya. Nah, ini suami ini istilahnya itu kurang soleh di hadapan Allah Ta'ala lah. Ya, seperti itu memang tidak boleh. Memang kalau memang itu dari istri hanya memberikan nasihat, Pak, kok jangan seperti itu, kan gitu ya. Pak itu salah, ngeyel nih, ya, biarin aja Pak itu ini ngeyel sampai dia nanti asam urat. Ya paling haduh 2 minggu kan pegangin kakinya kan gitu. Nah itu sebenarnya cara Allah mengingatkan si suami sebenarnya. Tapi kan banyak orang walaupun seorang Islam itu tahu bahwa musibah itu dari perbuatan kita sendiri, sudah tahu. Tapi kan banyak yang tidak mau tahu. Banyak yang tidak mau tahu atau banyak yang merasa dia nggak pernah ada dosa. Nah disinilah akhirnya dia akan menjadi salah di hadapan Allah Ta'ala. Dosa demi dosa itu dia kerjakan. Alasannya kalau dia asam urat itu, saya kan imamnya, saya harus nyuruh istri saya begini, saya harus nyuruh anak. Padahal itu apa yang dia omongkan itu sebenarnya adalah untuk membela diri bahwa dia itu arogan, kasar, emosional, egois seperti itu. Jadi dia tidak ada unsur imam. Imam itu gimana? Melindungi, ada rasa sayang kepada makmumnya, kan seperti itu. Nggak ada, dia nggak punya, dia hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Makanya banyak sekali teman-teman dakwah itu menyuruh untuk kajian. Datanglah pada kajian agar orang itu hatinya itu terbentuk dengan baik. Nah insya Allah dari situlah mulai umpamanya imam tadi mulai paham. Oh selama ini istriku diam. Oh selama ini istriku ngasih nasihat pelan-pelan itu karena takut saya itu marah kan. Itu nanti kan terbuka ya. Insya Allah loh ya, insya Allah ya. Kalau dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala akan tahu. Kemudian mulailah dia dekat sama istrinya. Bu, aku tuh kan ya nggak terlalu tahu agama. Nanti tolong kalau aku itu salah ditegur atau dinasehatin ya. Kalau umumnya aku kan emosional, kalau kamu tegur di depan anak-anak biasanya saya marah. Nanti ya ingetin, nanti negurnya waktu di kamar aja. Nah, banyak nggak seperti itu? Nggak ada jalan. Ini saya kasih tahu karena saya ngerti, karena ini jarang sekali laki-laki yang seperti itu. Atau memang laki-laki tahu istrinya itu ada banyak kekurangan. Ya negor itu ya negor-negornya di depan anak tegur, depan temannya ditegur, jadi malu istrinya. Jarang sekali suami itu, jarang ya, walaupun ada, jarang suami itu menegur istrinya itu yang salah itu di kamar. Jarang sekali. Takut ini karena kelamaan waktunya jadi lupa kan? Ya enggak ya, diinget-inget lah. Pak Ustadz, diinget-inget lah. Pak Ustadz, ini saya ada teman di kantor ya Pak Ustadz ya. Bahkan itu bos saya lah di kantor ya. Beliau juga menderita asam urat itu. Nah, apakah bos saya di kantor itu menderitanya karena pekerjaan di kantor, apa memang masalah yang ada di rumah tangga beliau, Pak? Dua-duanya. Kalau yang namanya bos itu kan dia melakukan dua hal.
Imam di rumah sama imam di dalam pekerjaan. Kalau imam di rumah kan kamu nggak akan tahu, tapi kalau di kantor gimana dia caranya? Kalau dia keras, kaku dan ya sudah betul. Saya pernah diturunin tuh. Pernah diturunin. Iya, Wah, dari kapro jadi wakil kapro. Alhamdulillah. Kok gitu Pak? Diturunin itu kan sebenarnya ada hikmahnya. Diselamatkan itu. Diselamatkan gitu. Tapi masih tetap ikut-ikutan kan? Tapi masih tetap ikut-ikutan kan? Ya tetap Walaupun ikut di wakil. situ. Iya. Kan bisa aja kalau mending diturunkan. Kalau mau langsung dibebas tugaskan gimana? Kamu bagian administrasi gitu gimana Pak? Makanya orang-orang yang asam urat itu walaupun dia muslim nggak ngerti asam uratnya itu dari mana, nggak ngerti. Sampai sekarang pun nggak ngerti. Walaupun itu dari dokter mana itu asam enggak, makanya kenapa? Jeroan kan gitu ya? Enggak, asam urat itu memang dari sifatnya manusia, perbuatan yang tidak baik. Jeroan itu hanya oleh dokter bilang jangan makan jeroan kan gitu. Iya. Tapi kalau yang tadi gambarannya kamu waktu muda makan jeroan terus kan nggak asam urat. Enggak. Nah, karena apa? Karena kamu nggak ada yang kamu atur, nggak ada yang kamu atur, nggak ada yang kamu menjadikan yang kamu atur menjadikan marah, menjadi egois, menjadi itu nggak ada. Oh benar ya. Kamu ngatur siapa coba? Wong kamu disuruh pulang aja nggak pulang? Bener. Kan semaunya sendiri, berarti di jempolnya lemes. Kan semaunya sendiri itu. Iya benar Pak Ustadz. Jadi nggak ada hidupnya, itu harusnya itu jempol sama jari-jari kamu lemes gini harusnya. Jangan dong, kan nggak bisa jalan nanti malah kelibir-kelibir gitu. Iya, Oh, jadi iya, iya. ya seperti itu. Karena kamu nggak bisa, nggak ada yang kamu atur, itu kan ngatur itu sebenarnya. Itu ngatur di dalam menempuh kehidupan. Kalau di lutut itu kan mengatur di dalam menjalankan rumah tangga. Di lutut istilahnya, di bengkak lututnya seperti itu asam urat itu seperti itu. Jadi insya Allah kenapa dulu saya enggak lah, kan kamu nggak ada yang kamu atur. Benar. Wong kamu sendiri ngatur dirimu sendiri nggak bisa, mau ngomong apa sekarang? Wong kamu ngatur dirimu yang nggak bisa apa-apa itu, kamu sendiri ya santai kok. Kenapa kamu setelah punya istri, punya anak, lu kenapa kamu emosional kan gitu? Benar, ya. Memang nggak ada pelajaran untuk menjadi seorang suami. Tidak diajarkan. Jadi itu salah satu cara untuk memahami bahwa jangan. Nah, caranya gimana? Belajar menjadi seorang yang peneduh ya. Jangan kalau menyuruh dalam keluarga itu entah istri, entah orang tua, itu jangan dengan kekakuan hati. Jangan merasa paling apa? Saya kan imam, saya kan suami, saya kan yang mencari uang di keluarga ini. Ini kan yang paling merasa paling. Seorang yang asam urat itu tetap dia nanti akan masuk di kalimat Al-Qur'an yang lain. Insya Allah seperti itu. Jadi wala nutiqanna minal adabil adna dunnal adabil akbar. Belakangnya la'allahum yarji'un. Ini dua kalimat ini harus dipahami. Nah, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia itu sakit sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar itu di neraka. Berarti memang sebelum orang itu disiksa di neraka besar, dikasihlah gambaran di dunia yaitu sakit. Jadi kalau Allah sudah bercerita begitu, kita nggak percaya, ya berarti orang yang nggak percaya dianggap oleh Allah Ta'ala kafir nanti. Nah, kita harus memahami ayat per ayat itu harus kita fahami. Makanya di belakang ayat tersebut la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu apa? Sebenarnya diceritain Quran dan Sunnah. As-Sunnah ini sebenarnya jelas. Makanya ayo kita pahami Quran, kerjakan kita ayat demi ayat, kemudian itu juga tetap dikerjakan oleh Rasulullah melalui sunnah Rasulullah. Jadi kerjakan, kemudian dibarengi dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, sehingga di titik itulah kembali kalau ada orang sakit apa dalam Quran. Kayak hubungan sebab akibat gitu. Memang, makanya diceritakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Lah itu kan jelas. Bersegera ke dalam ampunan berarti kita itu ada kesalahan. Asam urat itu ya dari kesalahan kita. Loh, dari kesalahan kita mana? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, walaupun itu tersandung, walaupun itu kena duri, walaupun itu kena apa, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti ini dosa. Sakit itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Sakit itu juga ada hikmahnya. Sakit itu juga hidayah kalau memang mau paham. Sakit itu rasa sayang Allah kepada kita. Iya boleh, tapi dari mana sakit itu dimunculkan? Jangan tiba-tiba Allah memberikan sakit kepada kita, akhirnya nuduh Allah dolim sama saya, loh kan gitu. Karena merasa dirinya enggak berdosa. Itu sebenarnya kalimat demi kalimat yang salah itu. Jangan. Ayolah kita memahami bahwa kita sebagai anak cucu Adam, cicit Adam itu ya pasti banyak dosa. Lah itunya diakui, tapi kalau diterangkan nggak mau, kan lucu jadinya. Nah inilah harus kita pahami. Kembali ke jalan Allah, mohon ampun bagi orang-orang yang saudara-saudara yang bengkak di kaki yang tadi saya ceritakan, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika saya di dalam mengarahkan kehidupan dengan istri saya, dengan orang tua saya, dengan anak-anak saya, ada kekakuan, ada emosi, ada amarah, ada egois, ada dan sebagainya yang tidak baik. Jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tinggal berdoa itu istiqomah berdoa.
Jangan berdoa seperti teman-teman yang lain, sekali doa dianggap selesai. Enggak bisa. Sama seperti obat dokter itu diminum kontinu sampai seminggu sampai 2 minggu kan gitu. Agar kelihatan hasilnya. Loh, ini obat dokter diminum sekali dianggap selesai, ya nggak bisa. Nah, itu kan orang-orang yang meremehkan sebenarnya. Istiqomah, jadi istiqomah itu nggak cuma sholat. Istiqomah itu nggak cuma yang melakukan pekerjaan. Enggak, istiqomah dalam bertaubat kepada Allah Ta'ala itu istiqomah tetapan. Istiqomah bersyukur terhadap nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu juga istiqomah namanya. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa ayo mohon ampun kepada Allah Ta'ala, babnya yaitu mengarahkan keluarga kita itu kita dengan maksa, arogan, egois, emosi, kaku, marah di titik itu. Nah, itu kalau udah mulai istiqomah, paham, kemudian sehari-hari dengan istri mulai senyum, mulai nyantai, mulai ini, kemudian kalau minta tolong nggak ini, kalaupun ada masalah mulai tenang, tidak langsung merasa disalahkan, kan nggak boleh seperti itu. Tenang, didengerin, cari diskusi dengan baik. Itu kan nanti akan menyelesaikan masalah dari Allah Ta'ala. Selama kehidupan berkeluarga kita karena Allah, ya nanti Allah yang akan mengatur kita, sehingga persoalan dalam keluarga kita itu bukan persoalan yang mengerikan. Kalaupun nanti mengerikan pun nanti Allah yang akan mengatur, menyelesaikan. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi bagi yang jempolnya bengkak atau kelingkingnya bengkak, di bawah kelingking maksudnya, ya, itu mohon ampunlah seperti tadi. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan manfaat, ya, sehingga nggak harus berurusan dengan obat. Nah, dulu waktu kamu itu, sekarang sering kumat nggak itu? Jarang, Pak Ustaz. Berani makan peng kamu? Insya Allah. Oh, berani berarti ya? Insya Allah. Tapi tetap jangan banyak-banyak. Masih terbayang-bayang. Sakitnya luar biasa, Pak Ustaz itu. Ya, kalau memang udah begitu ya sudah apa. Mudah-mudahan ini manfaat bagi dulur iman yang lain ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.